Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Rahmawati sebagai Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat. Berikut ini saya akan menyampaikan tentang perencanaan penganggaran. Sesuai dengan arsitektur kinerja pemerintah daerah, bahwa RPJMD yaitu adalah perencanaan untuk 5 tahun, kemudian RKPD untuk perencanaan 1 tahun. Di dalamnya berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Dari RKPD selanjutnya disusunlah perjanjian kinerja gubernur yang berisi tentang sasaran strategis program, kemudian juga ada indikator serta targetnya. Dan dari situ disusun kembali, yaitu rencana aksi yang di dalamnya ada tentang sasaran strategis Pemda Jabar, kemudian juga indikator kinerja gubernur. Untuk perangkat daerah, dari RPJMD kemudian disusunlah Renstra, yaitu untuk rencana strategis di perangkat daerah untuk 5 tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Kemudian untuk perencanaan tahunannya adalah Renja, sama isinya itu adalah tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Dari sana disusunlah perjanjian kerja perangkat daerah yang berisi tentang sasaran dan program, dan selanjutnya juga sama disusun rencana aksi yang berisikan sasaran strategis perangkat daerah, indikator, kemudian juga sasaran program dan kegiatan, serta indikator kinerja program dan kegiatan. Untuk Biro Organisasi, itu mengampu atau berada di misi 5, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dengan sasaran strategisnya adalah terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel. Kemudian untuk indikator kinerja utama gubernurnya adalah indeks reformasi birokrasi dengan target BB. Untuk biro organisasinya, yaitu sasarannya meningkatnya efektivitas tata kelola pemerintahan bidang administrasi umum. Sedangkan untuk IKU Biro Organisasi adalah nilai penataan dan penguatan organisasi dengan target 3,94, nilai manajemen perubahan 3,45, kategori akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKI Provinsi Jawa Barat dengan predikat A, kemudian nilai penataan tata laksana 3,20 dan nilai peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk saya sebagai Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dengan beberapa tupoksi, penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian perumusan kebijakan daerah, pengorganisasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi, kemudian dari tupoksi tersebut dan berdasarkan kinerja dari Pak Gubernur, maka kinerja individu saya adalah sasarannya meningkatnya implementasi kebijakan tata laksana dan pelayanan publik dengan indikator persentase kebijakan umum tata laksana yang terimplementasikan di seluruh perangkat daerah, persentase peta proses bisnis Pemda dan perangkat daerah yang sesuai RPJMD dan Rensa, presentasi kebijakan umum pelayanan publik yang terimplementasi di perangkat daerah, dan persentase pelayanan publik perangkat daerah percontohan kabupaten kota dengan kinerja dengan pelayanan publik terbaik. Kemudian dari sisi keuangan daerah, dari mekanisme penyusunan APBD tahun 2022 ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Kemudian juga penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Kemudian untuk keuangan daerah juga disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Kemudian juga mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, penguasaan, alokasi, distribusi, dan stabilitas. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam APBD. Apabila dilihat, ini nanti menjadi suatu
peraturan daerah. Di sini sebelah kiri dapat lihat bahwa penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, sedangkan untuk pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kewajiban penyelenggara pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan atau ditugaskan penyelenggara pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan meliputi mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, kemudian juga menyinkronkan dan melaporkan. Ini sesuai dengan pasal 280 Undang-Undang 23 tahun 2014. Tahapan dan jadwal penyusunan APBD ini dimulai dari dokumen perencanaan yaitu RKPD, dari sana disusunlah KUA dan PPAS, kemudian disusunlah RKA, SKPD, dan selanjutnya adalah RAPBD, sampai akhirnya menjadi APBD. Dan di sini sudah terlihat beberapa jadwalnya untuk bulan-bulannya, yaitu mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Untuk sebagai KPA memiliki tupoksi, yaitu melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, kemudian melaksanakan anggaran unit perangkat daerah yang dipimpin, kemudian melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain, kemudian melaksanakan pemungutan retribusi daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, dan melaksanakan tugas KPA lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kesemua ini merupakan pelimpahan kewenangan PA kepada KPA. Sedangkan dari sisi uang persediaan, peran PA atau KPA dalam pengajuan uang persediaan adalah pengguna anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran, kemudian Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan pelimpahan UP kepada pengguna anggaran melalui KPA berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh PA, kemudian Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan. Selanjutnya, PA atau KPA ini dapat menunjuk PPTK. Ini berdasarkan penetapan atau berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu dari sisi kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan dari sisi kendalinya. Ini berdasarkan pertimbangan objek lainnya. Selanjutnya yaitu bagaimana peran atau bagaimana RKA dan DPA ini perbedaannya. Dalam proses penganggaran, ini ada RKA. RKA ini adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, belanja, program, dan kegiatan perangkat daerah. Dan ini dapat terjadi perubahan besaran anggarannya sampai disetujui oleh menjadi DPA, disetujui oleh DPRD maksudnya di sini. Untuk RKA ini harus dilihat bagaimana cara-cara untuk melaksanakan suatu kegiatan itu supaya efektif efisien. Kemudian dari RKA akan menjadi DPA apabila sudah disetujui oleh DPRD. Sehingga DPA ini adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran dan besarannya sudah ditetapkan atau disetujui oleh DPRD. Ini contohnya untuk indeks reformasi birokrasi dengan target PB, kemudian juga dengan indikatornya dalam perjanjian KPA ini sesuai dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019. Apabila dilihat ini untuk contoh RKA dapat dilihat sebelah kiri, ini contohnya untuk kegiatan penyusunan proses bisnis, peta proses bisnis ya. Kemudian di dalam penyusunan RKA ini diperkirakan apa-apa saja yang akan dilakukan, bagaimana metodenya, caranya, berapa banyak yang disiapkan volumenya untuk bisa mencapai kegiatan tersebut, bagaimana juga anggarannya, ini disusun dalam RKA. Kemudian dari RKA ini selanjutnya menjadi DPA dan menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan ini kita berdasarkan pada kebijakan yang ada, itu kemudian diimplementasikan. Dari implementasi ini kan ada hasil kerja. Dari hasil kerja, kemudian dievaluasi
Selanjutnya dari evaluasi itu memberikan suatu masukan untuk melakukan tindak lanjut. Jadi setiap kegiatan itu harus dilakukan pengendalian selama perjalanannya apakah sudah cukup baik atau tidak. Apabila memang suatu kegiatan itu dalam pelaksanaannya sudah ada tidak kesesuaian, maka bisa dilakukan perubahan-perubahan kegiatan dan itu ada dalam proses penganggarannya melalui APBD perubahan. Dalam pelaksanaan pengendalian ini kita melihat yaitu yang pertama adalah monitoring, apa yang terjadi, bagaimana dan mengapa, kemudian dievaluasi, apa perbedaan yang telah dibuat dari pelaksanaan kegiatan tersebut, kemudian dilakukanlah pengendalian, apakah yang dilakukan organisasi telah sesuai dengan sasaran dan target-target yang telah ditetapkan. Apakah bila memang tidak sesuai, maka dilakukan suatu perbaikan-perbaikan atau rencana tindak lanjut. Dalam pengendalian yaitu kita melakukan satu kegiatan manajemen untuk menjamin, memastikan bahwa suatu kebijakan atau program kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan. Kemudian pengendalian juga dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan supervisi. Dan dari hasil pemantauan dan supervisi ini digunakan sebagai bahan evaluasi seperti yang tadi disampaikan. Untuk biro organisasi, kami sudah memiliki target-target kinerja untuk demikian juga ada ukuran-ukurannya, yaitu dengan indikator kinerja seperti yang tadi disampaikan di awal. Nah, dari sana kita melakukan pengendalian. Apakah dari target-target tersebut sudah dapat tercapai atau tidak berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Apabila memang belum atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka dilakukan perbaikan-perbaikan dan mungkin apabila memang kegiatan tersebut sudah tidak sesuai, kita melakukan suatu perubahan-perubahan. Nah, ini adalah contoh untuk kita melakukan pengendalian, yaitu berdasarkan dari program kegiatan, kemudian juga dari ukurannya, itu dari indikator kinerjanya, dan dari target-target yang sudah kita tetapkan, itu dilihat apakah target tersebut dapat tercapai atau tidak untuk setiap kegiatannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.